Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fadila Rahayu Ratmono dari kelas PAI 4D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Menelusuri Tradisi Islam di Nusantara. Untuk semuanya mohon disimak dan didengarkan baik-baik ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Kita tahu bahwa Islam sebetulnya tidak lahir di Indonesia. Akan tetapi perkembangan Islam sendiri begitu pesat terjadi di Indonesia. Padahal secara geografis, letak Indonesia tidak begitu dekat dengan kawasan Arab atau Timur Tengah. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa Islam begitu masif menyentuh Nusantara. Sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari suku, agama maupun rasnya, tentu Indonesia juga mempunyai beragam tradisi dan kebudayaan yang beragam pula. Berbagai tradisi dan kebudayaan ini tentu ada sejarahnya tersendiri. Sebagai rakyat Indonesia yang beragama Islam, selayaknya kita juga harus tahu apa-apa saja tradisi dan budaya Islam yang ada di Nusantara. Hal ini harus kita ketahui agar supaya kita tidak melupakan tradisi dan budaya tersebut yang disebabkan oleh derasnya perkembangan tradisi atau budaya dari luar negeri. Hal ini tentu sangat diperlukan supaya kelak ketika sudah tua nanti masih bisa menceritakan dan menjelaskan betapa pentingnya menjaga dan melestarikan sejarah, tradisi dan budaya yang ada di Nusantara ini bagi anak cucu kita kelak. Terlebih lagi sebagai rakyat Indonesia yang beragama Islam, tentu sangatlah banyak sejarah tradisi dan budaya yang mana sampai saat ini masih diteruskan oleh generasi umat Islam sekarang. Pengertian tradisi Islam di Nusantara. Tradisi dalam bahasa Latin atau yang bisa disebut tradio artinya diteruskan. Menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun-temurun, baik melalui informasi lisan berupa berita atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Fang dan Wagnols, seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi, dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun, termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut. Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam, walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. Menurut Nurholis Majid, kebudayaan bahwa termasuk Menurut Nurholis Majid, kebudayaan tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya, terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Buddha, dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ijtihad dari para ulama, cendekiawan, dan budayawan, dan juga orang-orang Islam yang termasuk ke dalam ulil albab. Para ulama dan para sunan terdahulu sering menggunakan tradisi yang sudah melekat pada suatu masyarakat tersebut untuk tujuan berdakwah. Mereka menyebarkan agama Islam melalui kesenian-kesenian yang sudah ada. Artinya, para ulama dan para sunan terdahulu tetap memperhatikan suatu kesenian yang sudah ada,
Kemudian sedikit demi sedikit mereka memasukkan ajaran dakwah pada sebuah acara atau kebudayaan tersebut. Nah, selanjutnya ada macam-macam tradisi dan kebudayaan Islam di Nusantara. Dari sekian banyak budaya dan tradisi yang ada pada negeri tercinta ini, ada beberapa budaya lokal yang ada pada sebuah masyarakat dan juga merupakan bagian dari tradisi dan kebudayaan Islam. Tradisi dan budaya Islam di Nusantara ini terdiri dari berbagai macam seni, mulai dari kesenian dan budaya, lalu ada seni bangunan, seni ukir, seni lukis, seni musik dan tari, dan juga seni sastra atau aksara. Yang pertama, ada upacara adat sekaten. Sekaten ini merupakan tradisi dan budaya yang dilaksanakan setiap tahunnya, ibarat tempat berkumpul dan berdagang secara bersama-sama, baik siang ataupun malam hari. Acara ini dilakukan oleh masyarakat yang ada di daerah Yogyakarta dan juga Surakarta. Namun pada waktu itu masyarakat di daerah tersebut masih sedikit yang mengenal Islam. Akhirnya melalui acara tersebut diselingi dan dimasukkanlah ajaran-ajaran Islam di dalamnya oleh Sunan Kalijaga. Kata sekaten ini sendiri awalnya berasal dari bahasa Arab yakni syahadatain atau dua kalimat syahadat, yang artinya dalam acara tersebut masyarakat Jawa diberikan materi-materi untuk senantiasa belajar Islam. Di antaranya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun karena saat itu orang Jawa belum bisa mengucapkan dengan fasih apa itu syahadatain, maka pengucapannya pun agak berbeda menjadi sekaten. Acara sekaten ini juga berisikan pertunjukan gamelan-gamelan yang dimainkan. Selanjutnya ada kesenian bangunan. Sebelum agama Islam datang, banyak kerajaan-kerajaan yang mempunyai tanah yang begitu luas, sebut saja alun-alun. Acara adat sekatenan diadakan di lokasi tersebut. Alun-alun tersebut dikelilingi dengan berbagai tempat penting mulai dari bangunan kerajaan atau keraton, pasar, tempat-tempat penting yang dijadikan sarana pemujaan serta bangunan-bangunan penting lainnya. Tempat tersebut merupakan rangkaian budaya lokal setempat yang mana ada bangunan-bangunan tersebut masih asli dan belum mengalami perubahan. Setelah agama Islam datang, seni-seni yang ada di bangunan tersebut atau arsitektur masih dipertahankan dan tentunya mengalami sedikit perubahan sehingga bentuk aslinya masih tetap terjaga. Nah, salah satu contoh di sini ada Masjid Gede Kauman yang terletak di Yogyakarta. Nah, selanjutnya teman-teman, ada seni ukir atau kaligrafi. Faktor ketiga yang sudah menjadi tradisi dan budaya Islam yang sudah ada di Nusantara ini adalah masih berkaitan tentang seni juga. Tetapi untuk yang satu ini sering kita jumpai di tempat-tempat ibadah atau biasanya menjadi keistimewaan sendiri bagi seorang yang di rumahnya ada seni ukir atau kaligrafi ini. Selain bentuknya yang indah, seni ukir atau kaligrafi ini biasanya menjadi nilai tersendiri bagi tempat ibadah atau sebuah rumah. Hal ini dikarenakan biasanya seseorang bisa memilih atau memberikan pilihan ayat yang akan diukir atau yang akan dijadikan kaligrafi. Sehingga dengan ayat tersebut tidak hanya terpukau dengan keindahan seni, melainkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang diukir. Juga mempunyai makna yang mendalam dan bisa mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seni ukir atau kaligrafi ini juga sering kita jumpai pada tembok-tembok atau atap mihrab, juga di mimbar-mimbar masjid. Tentunya ini adalah hasil akulturasi budaya baik dari budaya Arab dan budaya Jawa. Begitu pula dengan seni ukir yang ada pada kulit binatang atau lebih dikenal dengan istilah kesenian wayang. Wayang ini juga merupakan salah satu peninggalan masyarakat terdahulu yang dimana masyarakat Jawa sangat ramai menonton pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang yang sudah akrab dengan masyarakat inilah yang dipakai oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah kepada masyarakat. Sehingga dengan seni tradisi dan budaya inilah beliau mengajarkan ajaran-ajaran Islam untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Yang keempat adalah seni tari dan seni musik. Dari berbagai suku yang ada di Nusantara ini pastinya juga mempunyai seni tari dan seni musik sendiri-sendiri.
Tradisi dan budaya Islam yang berakulturasi dengan dua seni ini juga sangatlah banyak. Ini biasanya dapat kita lihat ketika suatu suku atau masyarakat yang sedang melakukan upacara adatnya. Di situ kita bisa jumpai berbagai macam alunan musik juga tarian-tarian yang mempunyai ragam gerakan. Tradisi dan budaya Islam yang senantiasa dilestarikan dengan seni tari dan musik ini biasanya terdapat di daerah-daerah tertentu. Misalnya saja pembacaan sholawat kompang yang mana pembacanya diiringi dengan tarian yang masih berhubungan dengan pembacaan sholawat tersebut. Adapun bentuk dari tarian ini adalah permainan dabus dan sedati. Dalam kesenian ini, para penari juga menyanyikan lagu-lagu yang berupa pujian atau sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kesenian tersebut berkembang di bekas-bekas pusat kerajaan seperti Kerajaan Minangkabau, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Banten. Nah, teman-teman di sini bisa lihat juga ada salah satu contoh seni tarian, yaitu tari saman dari Aceh dan juga kesenian musik Tanjidor dari Betawi. Yang terakhir ada seni sastra dan aksara. Seni sastra ini juga menjadi salah satu tradisi atau budaya yang menjadi peninggalan ulama-ulama terdahulu. Dalam istilah Jawa seni, sastra atau aksara ini disebut dengan istilah tembang. Adapun di Sumatera, di Semenanjung Melayu disebut dengan istilah tembang dan gancaran. Karya sastra Jawa ini ditulis dengan huruf Jawa kuno, sedangkan di sastra yang ada di Pulau Sumatera umumnya ditulis dengan huruf Arab. Dari karya-karya tersebut lahirlah buku atau suluk yang materinya berisikan tasawuf atau bisa juga dalam bentuk syair-syair, yang penulisannya pun juga ditulis dengan bahasa-bahasa kuno atau bahasa daerah masing-masing. Nah, di samping kita itu ada bentuk aksara dari titah aksara Sultan Muhammad Zain, yaitu Sultan Ternate ke-40. Dan juga ada contoh dari hikayat atau sastra prosa dari raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Dari beberapa ulasan tersebut, ada pengaruh tradisi dan budaya Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah agama Islam datang ke Nusantara, tentu bertambah pula lah tradisi dan budaya yang ada di Nusantara ini. Meskipun secara berangsur-angsur, tentunya hal ini juga merupakan bagian penting dari dakwah para ulama-ulama terdahulu yang memang sengaja menyiarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Dari sinilah kemudian tradisi dan budaya tersebut berpengaruh dengan tradisi dan budaya yang sudah ada sebelumnya. Saya akan coba menjelaskan beberapa pengaruh-pengaruh yang sudah ditimbulkan dari tradisi masyarakat Indonesia di dalam dunia Islam. Yang pertama adalah memberikan arus kebudayaan baru setelah kebudayaan yang sudah ada sebelumnya, baik dari segi agama manapun, atau peradaban Hindu, Buddha, Kristen, Eropa, dan lain-lain. Yang kedua, menciptakan daya tarik tersendiri bagi semua kalangan, mulai dari penguasa ataupun pemimpin, pedagang, serta masyarakat Nusantara, karena mempunyai kemampuan tersendiri dan menambahkan nilai-nilai agama yang serasi dengan sikap kebangsaan Indonesia. Selanjutnya adalah menguatkan pondasi keagamaan berupa ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Muhammad SAW, serta ajaran-ajaran lainnya yang berupa rukun iman dan rukun Islam tanpa adanya paksaan terhadap anutan seseorang. Selanjutnya, membuat rakyat nyaman dan aman dengan Islam karena ajarannya yang mencakup berbagai aspek-aspek kehidupan, mulai dari aturan hukum, ibadah, maupun sistem pemerintahannya. Terlebih lagi di bidang kebudayaan dan kesenian pada waktu itu, karena ajaran Islam hanya meluruskan tanpa mengubah suatu tradisi dan budaya yang sudah melekat pada masyarakat Nusantara. Selanjutnya ada pengaruh seni sastra yang membuat masyarakat Indonesia lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab untuk belajar huruf hijaiyah guna mempermudah pengalihan bahasa. Nah, yang terakhir, serta mendalami
cerita-cerita atau legenda kepahlawanan yang terdapat pada buku-buku sastra kuno yang pada agama Islam. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan dan ulasan sebelumnya, tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Para ulama dan para sunan terdahulu sering menggunakan tradisi yang sudah melekat pada suatu masyarakat tersebut untuk tujuan berdakwah. Mereka menyebarkan agama Islam melalui kesenian-kesenian yang sudah ada. Sebelum Islam datang, masyarakat Islam sudah mengenal berbagai kepercayaan. Kepercayaan masyarakat yang sudah turun-menurun dan mendarah daging tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Dan dengan demikian, tradisi Islam merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan adat yang ada di Nusantara. Tradisi budaya Islam di Nusantara ini terdapat dari berbagai macam seni. Yang tadi kita sebutkan ada 5, mulai dari kesenian dan budaya lokal itu sendiri, seni bangunan, seni ukir atau seni lukis, seni musik dan seni tari, kemudian seni sastra atau aksara. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman puas dan juga bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan kali ini guna memperluas pengetahuan teman-teman dan juga bagi saya sendiri khususnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.